dia lepas seratnya ini, kemudian setelah dia terhubung, lalu dia akan mulai mengeras. Nah, setting yang pertama, pengerasan pertama itu disebut dengan setting time awal itu ya, atau setting awal. Lalu kalau dia ingin sudah keras semuanya, maka nanti itu disebut dengan setting akhir gitu ya. Nah, dengan melihat itu kalau pada saat dia lagi setting, sementara betonnya masih bergerak, ya, maka ini dikhawatirkan dia putus ini, serat-serat ini. Kalau serat-seratnya putus, maka akibatnya nanti si beton tidak lagi mengikat, karena seratnya dikeluarkan dari partikel ini. Jadi kalau ini nggak bisa lagi ngeluarin serat dia. Nah, oleh sebab itu, di sini kita perlu perhatikan, jangan sekali-kali mengecorkan beton, ya, atau menggunakan beton yang sudah sampai setting awal. Karena kalau kita paksakan juga mengecorkan beton yang sudah setting awal tadi, maka ketika backcastingnya kita buka, itu betonnya terbongkar lagi, tidak akan mengikat atau tidak bersatu. Nah, ini akan sangat merugikan ya. Jadi kalau Anda menemukan hal yang seperti itu, misalnya di waktu mengecor, lalu dia sudah setting awal, yang kurang lebih sekitar 2 jam ya, mungkin di lab sudah dicoba dulu kan. Nah, itu buang aja betonnya, walaupun itu satu truk mixer gitu ya. Rugi, ya rugi, tapi ruginya hanya beton aja gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa juga dicorkan gimana? Ya boleh aja dipaksakan, tapi setelah itu nanti 7 hari kemudian dibongkar, dia akan ambrol lagi gitu kan. Sehingga ruginya lebih besar lagi. Pertama waktunya sudah berjalan, yang kedua nanti pembersihannya juga rusak, backcastingnya juga rusak, nah, itu harus diperbaiki lagi, maka dianya lebih banyak lagi. Jadi itu hati-hati ya, makanya jangan sampai kita mengecornya ketika setting awalnya sudah tercapai. Nah, kalau lihat proses pembuatan betonnya, kita mulai dengan pembuatan semen dulu ya. Ini ada limestone itu ya, ada clay. Nah, ini nanti digiling, dikerasa dengan roll crusher ini. Lalu nanti masuk ke mixer. Di mixer diteruskan ke rotating heater ini yang berputar terus ya. Dipanasin dengan sini, sehingga nanti dia bergerak terus ke bawah ini. Nah, keluar di sini berupa clinker. Ya. Clinker ini atau butiran-butiran ini nanti akan digiling lagi, sehingga dia menjadi tepung. Ya. Mungkin digilingnya pakai bisa ball mill atau rod mill, atau barangkali menggunakan roll mill ya, atau roll crusher itu. Kemudian dimasukin ke dalam saseknya atau bagnya. Nah, nanti ini isinya ada yang 40 kilo, ada yang 50 kilo ini. Nah, sementara beton itu dari ada pasir, ada kerikil, ada air, ada semen gitu ya. Nanti ditambahkan ke sini, lalu diaduk. Nah, proporsinya ini kita dapatkan dari MIG Design. Ya. Nah, kemudian dari hasil putaran ini, adukan ini nanti akan kita dapatkan beton yang kita harapkan. Ini kira-kira komposisinya ya untuk membuat beton, tapi ini tidak harus selalu begini ya. Nah, kita bisa desain sesuai dengan kebutuhan kita, mau FC berapa beton yang akan kita buat gitu ya. Maka dengan ini akan kita dapatkan komposisinya seperti apa. Ini pengaruh ya semen dan air pada saat stabilisasi tanah waktu bicara masalah pemadatan. Nah, di Amerika itu sudah ada di percobaan hubungan tentang waktu aduk dan kekuatan tekan beton. Jadi ini diaduk 1 menit, 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Hasilnya selamnya makin lama makin kecil. Artinya walkability-nya makin keras, makin susah gitu ya. Terus kekuatannya makin hari makin besar, dan makin lama kita mengaduk makin tinggi juga kekuatan tekannya. Jadi dengan demikian, kalau makin lama kita mengaduk, tapi tadi catatannya itu ya, tidak sampai terjadi setting tadi, ya. Setting time awal. Nah,
Kalau kita lihat alat yang digunakan untuk pembuatan beton ini ada construction mixer, ada paving mixer, ada transit mixer gitu ya. Maka ini digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Dengan construction mixer ini sering kita temukan di perumahan-perumahan kalau bikin rumah, bikin apa gitu ya. Ini untuk jalan biasanya, tapi jarang digunakan di kita. Kita lebih sering melihat yang ini ya, transit mixer ini. Ini bagian-bagian dari mixer. Kalau kita lihat dari sini, dimulai ini adalah motornya, motor yang menggerakkan ini bisa diputar gitu ya. Kemudian ini adalah rodanya, ini adalah rangkanya gitu ya, kerangkanya. Lalu ini adalah batang tuas penarik. Kemudian di sini ada kunci roda untuk mengikatnya supaya dia tidak berputar. Lalu kemudian ini adalah roda pembaliknya untuk memutar ini, drum ini. Lalu ini adalah tabung aduk atau bowlnya atau mangkoknya gitu ya. Terus kalau kita gunakan truk mixer itu yang berputar itu adalah apanya tuh, yang bagian luarnya itu ya. Di dalamnya dia berupa bentuk ini. Ada spiral begini. Jadi kalau kita putar di arah jarum jam, dia akan mengaduk prosesnya. Kalau kita putar berlawanan jarum jam, maka dia akan keluar melalui bagian belakang ini. Ya, ini truk mixer. Kita lihat dari construction mixer. Ya. Ini bisa terdiri dari berbagai macam ukuran ya. Ada 3S, 3,5S, 6S, 11S, 16S, 28S, ada 26S, ada 48S, ada 112S gitu ya. S ini mengindikasikan itu dalam kubik feet. Jadi kalau disebut 112S itu artinya 112 kubik feet kira-kira kapasitasnya. Dan kalau ini kita tegakkan sempurna seperti ini, maka dia bisa kita gunakan 10% lebih besar daripada kapasitasnya ini. Ya. Tapi ini sempurna begini ya. Jangan miring kayak begini. Kalau miring kayak gini kayaknya nggak bisa sampai 10% tambahannya. Nah, kalau kita lihat dari pola pikirnya itu ya, produksi alat aduk ini adalah Q sama dengan Q kecil dikali 60 per cm dikali E. Q ini adalah kapasitas aduknya. Ya. Lalu 60 ini berarti ini adalah cm-nya dalam menit. Ya. Kemudian E-nya adalah efisiensi waktu. Jadi beda dengan stone crusher kemarin. Kalau stone crusher kemarin bukan efisiensi waktu, tapi efisiensi produk ya. Masuk berapa, keluar berapa gitu. Nah, waktu siklus ini kita tentu dapatkan dari siklus kerjaan ini. Ada memasukkan bahan, mengaduk, mengeluarkan adukan, dan waktu yang hilang. Sehingga waktu ini nanti kita jumlahkan, ini adalah waktu siklus dari proses pengadukan beton tadi. Gitu ya. Nah, kalau 60 per cm itu berarti kita dapatkan berapa kali dia bisa kita aduk dalam satu jam gitu ya. Nah, 60 per cm gitu. Makanya produksi per jam nanti berapa kali aduk dikali kapasitasnya dikali dengan efisiensi waktunya. Nah, berdasarkan ini kita lihat tabel ini tadi. Ini kapasitas mixer tadi. Ini minimum waktu siklusnya. Tadi cm berarti ini ya. Maksimum jadi minimum 1,5, maksimum 2,25. Tadi kalau kita lihat dari uji yang dilakukan di Amerika tadi, bisa 60 menit. Satu kali aduk. Itu bukan itu yang kita pakai ya. Pakai yang paling minimal lah kira-kira. Terus kalau dia minimum 1,5 menit, maka berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya itu 60 dibagi 1,5. Dapatnya 40 kali adukan 1 jam. Tadi tidak ada E ya, yang ada cuma jam 60 menit ini. Kalau maksimumnya satu siklusnya 2,25 menit, maka dia bisa dilakukan selama 1 jam 27 kali adukan. Ya, kira-kira begitu. Lihat ke rumus tadi. Lalu produksinya berapa? Nah, produksinya adalah waktu siklusnya ini. Maaf.
ini jumlah adukannya ini dikali dengan kapasitas ini. Ini kan tadi 3,5 kubik feet, ya. Lalu kalau ini kita kali 27 gitu ya, dapatnya 3,5 kubik yard. Nah, kenapa kok jadi 3,5 kubik yard? 1 kubik yard itu sama dengan 27 kubik feet. Bagaimana dapatnya? 1 yard itu 3 feet. Berarti kalau 1 kubik yard, 3 kali 3 kali 3 kan? Berarti 27. Nah, sehingga 27 ini jadi 1 kubik yard dikali 3,5 jadinya 3,5 kubik yard per jam lah ya. Kalau maksimum berarti ini dikali dengan ini. Dibagi 27 tadi, ya. Dapatnya 5,2. Jadi itulah cara menentukan produksi dari alat pengaduk beton nih. Rumusnya dengan menggunakan rumus Q sama dengan Q kecil dikali dengan 60 per cm dikali dengan E tadi. Paving mixer jenisnya ada, tadi ini jarang dipakai di kita ya. Itu ada yang single drum, ada yang double drum ya. Tipenya ada 27E, 34E, dan ada 16E serta 34E. Dan kapasitasnya ini bisa mengadu 20% lebih besar dari kapasitas ininya. E-nya ini adalah kubik feet juga ya, sama. Terus untuk operasi paving mixer ini dibantu oleh yang namanya clamshell. Untuk apa gunanya ini? Untuk memasukkan agregat ke dalam mixernya. Nah, ini panjang boomnya yang digunakan, ini ukuran kerennya, ya, dalam kubik yard. Sehingga nanti kita dapatkan dengan cara yang sama. Ini waktu siklusnya per menit gitu ya, dalam menit ya. Ini jumlah adukannya per jam. Ya, jadi ini minimum ini dapat dari mana nih? Yaitu dari 60 dibagi 2. Kalau maksimum 60 dibagi 1,5. Ya, sehingga ini nanti akhirnya kita dapatkan produksinya sesuai dengan rumus tadi gitu ya. Nah, yang ketiga, transit mixer. Transit mixer ini umumnya antara 5 sampai 7 meter kubik volumenya yang kita tahu. Tapi sekarang ada yang 1 meter kubik yang memang tujuannya itu untuk bisa melayani kebutuhan di rumah-rumah gitu ya. Karena rumah nggak ada tuh beton yang banyak, paling 1, 2, 3 kubik gitu ya. Jadi makanya ada mixer yang kecil ini sangat membantu sekali, dan sekaligus dia bisa juga mencapai sampai ke rumah yang bersangkutan. Nah, tentu ini akan lebih membantu ya, karena sifatnya selama perjalanan dia sudah diaduk dan sampai di lokasi dia siap dicor, jadi tidak perlu menggunakan construction mixer seperti ini gitu. Ini tadi udah siklus kerjanya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya. Ini ada sebuah alat namanya construction mixer ya, tipenya 16S. Kemudian semen yang dibutuhkan 5,6 sak untuk 1 kubik yard beton. Pasirnya 1438, kerikilnya 1846, ya. Dan airnya 39 galon. Nah, ini untuk menyelesaikannya kita gunakan Excel. Kita buat sheet baru, yaitu alat pembuat beton. Oke. Nah, tadi digunakan
Structure mixer ya. Itu tipenya 16S. Oke. Sehingga dari sini kita dapatkan Q-nya, kapasitas mixer tersebut dengan Q kecil gitu ya. Itu sama dengan 16 CU FT ya, kubik feet. Nah, kemudian kita tahu juga tadi waktu kerja efektif itu tadi adalah 50 menit per jam. Sehingga kita bisa dapatkan E-nya, ya, efisiensinya atau E itu sama dengan 50 per 60. Nah, dapat E ya. Oke, nah sekarang untuk 1 CUYD, 1 kubik yard beton, diperlukan tadi ya, semen 5,6 sak, kemudian pasir, kerikil, lalu air. Ini kita lihat di dalam apa tadi, kita kembali ke slide. Supaya nggak lupa tolong dicatat ya. Pasir 1438, kerikil 1846, air 39 galon. Ya. Nah, dari sini kita ke Excel lagi, 1438, 1846. Jadi ya, pasirnya berapa tadi? 1438, Pak. 438 loops. Sedangkan kerikil 2846. 46 loops. Airnya 39 galon ya. 39 galon, Pak. Nah, tadi kita tahu bahwa kapasitasnya tadi ini adalah 16 kubik feet gitu ya. Sementara ini adalah 1 kubik yard. Ya kan? Sebanyak ini. Jadi berarti untuk masuk ke dalam campuran segini ya, untuk pengadukan yang tadi berapa? 16S tadi. Gas ini mixer. Maka semen yang dibutuhkan berapa? Sama dengan ini. Ini dulu ya, 16 kubik feet ya. Dibagi dengan tadi 1 kubik feet, tolong dicatat ya. 1 kubik yard sama dengan 27 kubik feet. Ya, jadi dibagi 27 ini. Dikali dengan semennya. Nih. Berarti ini sama dengan sak. Oke. Kalau kita gunakan 3,32 sak, berarti kita akan ambil 3 sak, kita sobek gitu kan, masukin ke mixer. Yang 0,32 gimana cara bikin yang hitungnya?
ditimbang. Kalau ditimbang kelamaan itu ya. Jadi supaya lebih mudah ya kita ambil 3 sak saja. Ya, digunakan semen 3 sak. Apa dasarnya? Sebagai untuk kemudahan dalam proses pembuatannya supaya cepat gitu ya. Kalau ini 3 sak, berarti butuh pasirnya berapa? Pasirnya sama dengan ini 3 sak ini, kita bagi dengan 5,6 dikali dengan beratnya ini. Nah, dapatnya adalah loops. Kemudian kerikil sama dengan ini tadi lagi ya, dibagi dengan 5,6 dikali dengan ini beratnya. Dapatnya loops. Nah, lalu kalau ini gimana caranya untuk menimbang atau mengukurnya? Apa kita timbang juga? Nah, untuk mempermudahnya kita gunakan ini. Nah, ada yang tahu nih bentuk ini apa nih? Kalau di bengkel ketemu nih kan? Ini namanya dolak ya. Jadi agregat ini dibuat kotak ini supaya bisa tadi misalnya berapa kali ini terpenuhi berat tadi. Jadi dibuat nih misalnya kerikil, pasir gitu ya, 5 kali. Nah, jadi si tukang nanti tinggal ngisi ini 5 kali ke dalam mixernya. Lalu nanti kerikil berapa? 6 kali. Nah, 6 kali berarti bedakan dolopnya nggak apa-apa. Jadi untuk kerikil beda dan untuk pasir beda sesuai dengan porsinya tadi. Ya. Nah, sehingga ini akan mempercepat juga proses untuk memasukkan agregat ke dalam mixer tadi. Itu ya solusinya ya. Kalau tadi semen kita ambil 3. Kalau 4 boleh nggak? Boleh sih 4, tapi masih ada nggak space-nya? Kan tadi kapasitasnya hanya bisa tambah 10%. Kalau lebih dari itu nggak bisa lagi. Nah, menaduknya gimana nanti? Makanya lebih baik kita ambil ke bawah, kita ambil 3 aja. Ya. Kita ke Excel lagi. Nah, sehingga kita dapatkan ini air berapa? Air sama dengan sama ya. 3 dibagi dengan 5,6 dikali dengan 39 galon. Dapatnya 20 galon. Nah, inilah komposisi untuk satu mixer. Ya. Jadi di sini apa yang sudah kita ketahui? Yang pertama adalah, nah ini belum ada satu lagi ya, yang kita hitung apa? Q, kapasitas mixer. Atau kita sebut dengan Q tadi ya. Q-nya berapa sama dengan? 3 dibagi dengan 5,6 dikali dengan tadi berapa? Ini kan tuh 27 kubik. Kali 27. Ya. Udah ada tadi di atas 14,46 ya. Belum ya. Nah, ini hasilnya. Kubik feet. Ya. 14,46 kubik feet. Oke. Nah, jadi ini kita dapat Q-nya. Ini tadi kita dapatkan E-nya. E sudah ada. I sudah ada. Apalagi? Tinggal CM-nya lagi sekarang. Jadi kita lihat waktu siklus sekarang ya. Tadi ada waktu mengisi, lalu waktu mengaduk,
lalu waktu menumpah, dan terakhir adalah waktu yang sekarang kita lihat ini dalam menit semua ya. Sekarang waktu mengisinya kita lihat di slide tadi, soal tadi. Waktu mengisinya 0,25 menit, mengaduknya 1 menit, mengeluarkannya 0,25, dan waktu yang hilang 0,10 gitu ya. Oke. Kita sekarang masukkan ke dalam Excel tadi. Ini tadi 0,25. 0,25 Pak. 0,25 ya. Ini berapa? 0,25 ya. Aduknya 1 menit Pak. Tadi ini 0,10 ya. Pengisian 0,25 Pak. Ini ada 0,5 ya. 0,25. Ini 1 tadi ya. Iya. Ini 0,25 juga. 0,25 juga. Ini Baru 0,1 Pak. 0,1. Sehingga kita dapatkan waktu siklusnya, atau kita sebut dengan CM, sama dengan, ini kita jumlahkan aja. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Enter. Udah selesai, Pak? Hmm? Oh gitu. Tapi masih kompatibel dengan yang kita punya. Dengan bangunan? Hah? Oh. Tapi pengaruh mereka. Telat. Oke ya, dari sini kita dapatkan si M sudah ada, Q sudah ada, E-nya juga sudah ada, sehingga kita dapatkan sekarang produksinya mixer, itu sama dengan tadi Q ini dikali dengan 60 menit dibagi CM, lalu dikali dengan E-nya. Nih. Dapatnya adalah CUF T per jam. Ya. Atau kalau kita rubah menjadi kubik jar sama dengan ini kita bagi 27. Ya, dapatnya 16,74 CU YD per jam. Nah, inilah produksi atau kita sebut tadi apa Q-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide lagi. Di dalam persoalan beton ini, itu sebetulnya kalau menghitungnya ya udah biasa gitu ya. Kalau kita menghitung produksi beton gitu ya. Tapi yang perlu kita penuhi di sini adalah bagaimana proses selanjutnya adalah setelah dia kita aduk, maka berikutnya adalah bagaimana pengangkutan dan pengecorannya.
Nah, di dalam pengangkutan dan pengecoran ini kita perlu mempertimbangkan faktor ini. Harus ekonomis, jadi jangan mahal gitu ya. Kalau menjaga dari segregasi, ini ingat segregasi itu adalah terjadinya pemisahan butir, ya. Agregat kasar memisah dengan agregat halusnya. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena beton itu jadi kuat karena ada pasir dan kerikil gitu. Kalau hanya pasir saja, maka dia nggak kuat menahan beban. Namanya mortar itu ya. Kalau dia kerikil saja, maka dia juga tidak bisa kuat juga. Karena ikatan antara satu dengan lain nggak kuat. Karena nggak ada pasir yang membungkusnya tadi dengan semen yang cukup gitu ya. Jadi, oleh sebab itu jangan sampai terjadi segregasi ini. Nah, rata-rata segregasi ini adalah karena pengaruh selam. Kalau selamnya geser, dia digunakan untuk mengecor di tempat di ketinggian tertentu, maka di sini akan terjadi proses segregasi tadi. Nah, inilah yang harus kita jaga gitu ya. Yang ketiga, jangan ngecor sampai ikat awal tercapai. Tadi udah kita sampaikan di awal ya. Kalau ikat awalnya tercapai kita cor gitu, maka tadi lebih baik dibuang daripada kita kecor terus karena ruginya lebih besar nanti. Nah, ini beberapa alat angkut yang bisa dipakai ya. Namanya gerobak dengan satu roda gitu, ada yang dua roda begini. Lalu kalau kita menggunakan crane ada bucketnya ini, ya. Ini ada apa namanya corongnya, atau kita menggunakan bucket seperti ini. Ini ada corong di bawahnya, ini ada yang menungguin gitu ya. Nah, ini kalau ini nggak apa-apa karena ada tempatnya, tapi ada juga yang ini nggak ada, lalu dia berdiri di atas ini itu nggak boleh gitu ya. Kalau jarak kerennya tadi dengan lokasi ngecornya agak jauh juga, maka kita bisa pakai ini, bel conveyor. Ya. Disusun beberapa gitu untuk sampai ke lokasinya. Atau kita menggunakan pompa. Nah, mungkin Anda kalau perhatikan ya, misalnya pernah tahu ya, ada gedung tertinggi di dunia namanya apa? Sekali Pak. Burj Khalifa ya. Nah, Burj Khalifa itu dia ngecor di lantai tinggi itu menggunakan pompa beton. Nah, kalau dia menggunakan pompa beton, maka perilaku betonnya juga harus disesuaikan. Bagaimana supaya dia bisa mengalir dalam pipa gitu ya. Nah, di situ makanya diperlukan apa? Diperlukan bahan tambah, admixture ya. Bisa berupa retarder. Retarder gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Apa gunanya retarder? Nggak tahu Pak. Hmm? Untuk memperlambat pengerasan gitu ya. Kalau akselerator? Mempercepat Pak. Untuk mempercepat. Kalau super plasticizer untuk apa gunanya tuh? Itu bahan tambah bukan sih Pak? Admixture gitu. Apa? Itu sejenis bahan tambah gitu Pak? Kayak admixture. Ya, supaya mudah dikerjakan sebenarnya ya, untuk meningkatkan Iya Pak. walkability-nya. Ya, workability Pak. Ya. Ada lagi namanya water reducer. Apa itu gunanya? Water reducer. Mengurangi kapasitas air, Mengurangi kadar air, tapi air. tetap menjaga kekuatan hasil akhirnya gitu ya, atau kuat tekannya. Jadi memang beton mutu tinggi itu biasanya airnya nggak banyak, ya beda dengan beton yang eh, apa namanya yang biasa gitu ya. Makanya untuk menjaga supaya dia bisa tetap lecek, karena kalau tidak dikasih water reducer tadi, maka dia akan susah dikerjakan, workability-nya susah gitu, selamnya rendah gitu, ya. Itu ya perhatian terhadap tadi masalah bahan tambah gitu. Ini bentuk yang lain ya, tuh alat angkut tadi. Ini barangkali kita udah kenal nih, ada cetoknya, ada ruskamnya gitu ya. Ini untuk finishing. Ini ember ini sangat kuat sekali nih, dibanting dari ketinggian juga nggak pecah nih.
untuk ngaduk betonnya bisa juga dalam bentuk begini ya. Tapi ini yang dipakai lebih banyak orang pakai begini, lebih simple gitu. Nah, ini alat untuk meratakan betonnya ya, untuk menarik. Terus untuk cara penumpahannya ya kita harus jaga ini nih. Jangan sampai ini lebih tinggi gitu ya. Ingat waktu bicara pemancangan kemarin, ini kalau H-nya ini tinggi, maka energi di sini akan besar. Kalau besar berbahaya untuk backcastingnya. Ya, backcastingnya bisa berubah bentuk. Nah, kalau berubah bentuk nanti betonnya hasilnya nggak bagus. Jadi kalau sudah dijaga jarak ini jangan sampai terlalu tinggi gitu ya. Terus kita gunakan ini vibrator untuk memadatkan adukan. Nah, dalam penggunaan vibrator juga perlu ada ikut aturan-aturan yang tertentu nantinya. Terus kalau misalnya kita mau mengecor dinding gitu ya, tapi tidak pakai backcasting. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya shotcrete ya. Jadi ini beton yang agak lebih halus agregatnya, lalu ditembakkan ke dinding ini dengan menggunakan kompresor gitu ya. Nah, sehingga nanti ini persis kalau kita manual itu menggunakan kamprot gitu ya. Karena Anda melakukan memplester dinding gitu menggunakan kamprot, nah itu mirip dengan ini nih ya. Tapi ini menggunakan kompresor. Sehingga nanti ini akan tertutup oleh beton ya. Kemudian ini beton tadi ditarik dengan alat tadi yang ini ya. Lalu untuk mengisi bagian-bagian yang akan dicor gitu. Nah, ini beberapa contoh dari cara mengecor yang benar atau tidak benar ya. Ini misalnya contohnya kita jangan mengecor dari tempat yang sudah dicor. Tapi di sebaliknya ya, tempat yang sudah kita cor kita tinggalkan. Jadi ini nggak terganggu dia selama belum keras ya, sebelum tercapai setting time-nya. Demikian juga kalau mengecor dalam kolom gitu ya, jangan sampai terjadi segregasi. Nah, ini kan batuannya jatuh duluan dibandingkan ini ya. Jadi merata. Karena kalau batuan jatuh duluan nanti namanya pemisahan butir, nanti agregat kasar di bawah, agregat halusnya ada di atas. Terus ada juga yang begini ya. Ini ngocor kolom. Selam diperkecil saat cetakan diisi. Nah, ini selamnya tetap, maka akibatnya nanti akan terjadi segregasi. Ini tidak benar. Ini pengecoran beton pada side miring. Ini benar ya. Ini tidak benar. Ya, benarnya apa sih? Benarnya ini tadi. Cornya itu adalah narik ke belakang itu ya. Jadi di sini di stop, dicor, lalu geser lagi, stop lagi, sini dicor lagi gitu. Jadi yang ini nggak terganggu lagi. Jadi jangan dilepas begini. Ya. Kalau dilepas nanti dia akan malah menumpuk ke bawah ini nanti. Nah, ini juga cara ngecor kolom itu tadi kita lewat jalur luar, tidak langsung di sini, tapi melalui pintu-pintu yang kita buat ini. Jadi dengan demikian agregatnya masuk sini, baru dia keluar ke sini. Kalau begini nggak boleh, yang langsung itu nggak boleh. Karena ini akan menyebabkan tadinya segregasi tadi. Nah, ini banyak lagi contoh yang lain ya. Ketentuan-ketentuannya tinggal diikuti. Ini penggunaan konkrit vibrator itu ya. Jadi kalau ini nggak boleh miring, ini harus tegak seperti ini juga miring nggak boleh, harusnya diberdirikan. Ya. Nah, ini salah nih. Ini miring ya. Rebah. Ini harusnya begini nih. Yang benarnya. Terus ini salah, ini yang benar. Jadi jangan ngecornya di pinggir, tapi di tengah. Seperti ini. Menjatuhkannya kalau ini menggunakan training itu ya. Ini juga salah, harusnya dia tegak lurus itu ke bawah. Ya, jadi ini cara-cara bagaimana posisi pengecoran. Nah, berikutnya finishing dan perawatan beton. Jadi beton tadi setelah kita cor, kita finishing dulu. Finishingnya maksudnya untuk apa sih?
untuk menghasilkan permukaan yang kita harapkan. Seperti ini ya. Jadi dia sudah bisa rata, bisa kita gunakan alat ini, atau kita gunakan ruskam seperti ini, atau kita gunakan seperti ini. Tapi ini fungsinya tidak untuk memadatkan, tapi untuk meratakan gitu ya, kayak setrikaan gitu lah kira-kira. Terus kalau sudah di finishing, maka perlu ada di curing ya, di curing. Nah ini proses curingnya, yaitu menjaga sampai air semen dari beton yang kita cor ini naik keluar. Karena kalau dia keluar nanti akibatnya terjadilah retak rambut pada beton ini. Nah itu akan merusak beton ya. Kalau kecil sih nggak masalah, tapi lama-lama bisa berpengaruh terhadap kondisi penulangannya dan sebagainya. Kalau kita ngecor di daerah di atas tanah misalnya ya, itu kita harus terlebih dahulu menyiapkan yang namanya lantai kerja, atau kalau tidak punya lantai kerja kita siapkan plastik di bawahnya. Nah, sehingga pengecoran dilakukan di atas. Kenapa? Karena kalau kita tidak pakai alas di bawah ini, tidak ada lantai kerja atau tidak ada plastiknya, maka air semennya akan turun ke tanah. Kalau air semennya turun, berarti agregatnya tinggal pasir sama kerikil saja lagi, tidak ada pengikatnya. Maka nanti akan kita temukan beton yang kropos, yang bukan kropos, apa namanya, ambiar gitu. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam pengecoran itu. Nah, ini proses curing ya, bisa direndam, bisa juga disemprot air, yang penting menjaga kadar airnya jangan sampai keadaan semen betonnya lepas. Ini pada saat pembuatan jalan dengan concrete finisher itu. Ya. Nah ini kalau kita gunakan concrete vibrator ini, maka ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, mengurangi air sampai pada tingkat yang diizinkan dalam semen dan agregat halus. Karenanya pasta semen lebih sedikit diperlukan. Jadi dengan menggunakan vibrator, kita hemat menggunakan semennya. Ya. Kadar yang rendah mengurangi shrinkage dan void. Karena kalau kadarnya banyak, itu akibatnya nanti banyak ruang-ruang udara di dalam betonnya. Atau banyak air yang terperangkap di dalam beton. Tapi kalau dengan vibrator itu air-airnya nanti akan bercampur dengan maksimal dengan semen dan dengan agregat kasar dan agregat halus. Sehingga akan terhindar dari void tadi dan shrinkage tadi. Karena sifat shrinkage itu begini. Kalau ada air di dalam beton, kalau dia panas, dia menguap. Menguap berarti space di dalamnya membesar gitu ya. Akibatnya dia mencari jalan keluar untuk keluar dari beton tadi. Nah, itu lama-lama akan menyebabkan betonnya pecah, retak rambut. Nah, terus di dalamnya akan timbul yang namanya ruang void namanya, ruang udara. Nah, itu akan menyebabkan betonnya akan tidak monolit kira-kira gitu ya. Terus beton kering mengurangi daya finishing permukaan. Karena kalau betonnya optimal kadar airnya, maka dia mudah di finishing. Terus vibrator mekanik dapat menggantikan 3 sampai 8 tenaga kerja. Jadi sangat membantu sekali untuk pemadatan ini. Kadar air semennya rendah, meningkatkan kekuatan beton. Tadi sudah kita sampaikan, beton mutu tinggi itu airnya sedikit ya. Lalu pengeringan campuran beton memungkinkan pemindahan dekisting lebih cepat. Tentunya ini akan mendapatkan mengurangi biaya dekisting untuk kegiatan pengecoran di tempat lainnya, kira-kira begitu. Nah ini posisi-posisi bagaimana kita menggunakan konkret vibrator ini. Ini bentuknya, konkret vibratornya. Ada yang ditaruh di punggung, ada yang dipegang dulu ya. Ada juga yang ditaruh di sisi lainnya. Nah, jadi diangkat ketika pindah tempat aja. Nah, itulah kira-kira yang kita bahas hari ini. Barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Termasuk pertanyaan tentang tugas juga boleh. Gimana? Belum ada?
Belum, Pak. Kalau gitu kita isi absen dulu ya. Pak, mungkin nanya sedikit Pak, yang tugas itu nanti Silakan. dibuatnya jadi makalah dalam bentuk Word gitu Pak. Kenapa? Laporannya dibuat makalah Pak. Ada pendahuluan segala macamnya. Atau cuma pembahasan terkait soal dua soal itu doang. Laporan tugas. Iya ya, yang laporan tugas. Laporan tugas itu yang pertama Anda ada sampulnya. Yang kedua nanti soalnya di depan itu kan. Yang ketiga jawabannya. Dan yang terakhir nanti Anda buat rencana kerja dan berapa total biayanya, itu jawaban yang dicari. Jadi nggak ada perlu pakai kata pengantar atau apa gitu, nggak. Tapi sampul ada. Ya, Dan baik nanti Pak. dikumpulnya hard copy ya, bukan soft copy ya. Oke, Oke Pak. ada lain? Yang lain? Sambil saya share ininya dulu. Afifah ada? Hadir, Pak. Arda? Hadir, Pak. Atif? Hadir, Pak. Farhan? Hadir, Pak. Fauzi? Hadir, Pak. Sardiko? Hadir, Pak. Galih? Hadir, Pak. Kevin? Hadir, Pak. Gilang? Hadir, Pak. Intan? Hadir, Pak. Jalu? Hadir, Pak. Jasmine? Hadir, Pak. Latifah? Hadir, Pak. Muhammad Akmario? Muhammad Fadli? Muhammad Ijwar? Hadir, Pak. Muhammad Asadel? Hadir, Pak. Muhammad Bayu? Hadir, Pak. Muhammad Fauzi? Saya, Pak. Muhammad Hafiz? Hadir, Pak. Ada? Raihan? Hadir, Pak. Aditya Okrabilah? Hadir Pak. Radita? Hadir, Pak. Reza Di Valevi? Hadir, Pak. Risa? Hadir, Pak. Tahani? Hadir, Pak. Tasanda? Hadir, Pak. Nah ini Akmario ada nggak? Ada, Pak, itu, Pak. Ibu. Ada? Ada. Tidak ada semua ya? Oke. Sekarang kita share dulu materinya.
Oke. Udah bisa di-download? Sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah kita selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita selesaikan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi